Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Farizal. Pada vlog kali ini, saya akan membahas tentang kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi berbagai situasi yang memicu emosi seperti marah, kecewa, cemas, atau bahkan stres. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita mampu mengelola emosi kita dengan baik? Melalui vlog ini, saya akan menjelaskan apa itu emotional intelligence, mengapa hal tersebut penting, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam dunia kerja. Nah, sebenarnya emotional intelligence itu apa sih? Emotional intelligence atau EQ adalah kemampuan individu untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosinya dengan tepat. Selain itu, kecerdasan emosional juga mencakup kemampuan memahami perasaan orang lain, sehingga kita dapat membangun hubungan yang lebih baik. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik bukan berarti tidak pernah marah atau sedih. Justru orang tersebut mampu mengendalikan emosi yang dirasakan dan memilih respon yang lebih bijaksana ketika menghadapi suatu situasi. Oleh karena itu, kecerdasan emosional menjadi salah satu kemampuan yang penting yang mendukung kesuksesan seseorang dalam kehidupan sosial maupun profesional. Menurut saya, kecerdasan emosional sangat penting karena hampir setiap aktivitas manusia melibatkan interaksi dengan orang lain. Dalam lingkungan kerja misalnya, tidak semua pekerjaan berjalan sesuai harapan. Terkadang terdapat tekanan pekerjaan, perbedaan pendapat, atau kesalahpahaman antar rekan kerja. Jika seseorang tidak mampu mengelola emosinya, maka konflik akan lebih mudah terjadi. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki kecerdasan emosional yang baik, ia akan lebih mudah menjaga komunikasi dan menemukan solusi yang tepat. Selain itu, kecerdasan emosional juga membantu seseorang mengambil keputusan secara lebih objektif karena tidak sepenuhnya dikuasai oleh emosi sesaat. Untuk memahami emotional intelligence dengan lebih mudah, mari kita lihat contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita menerima kritik dari atasan, dosen, atau teman, reaksi pertama yang mungkin muncul adalah rasa tidak nyaman atau tersinggung. Namun, orang yang memiliki kecerdasan emosional akan berusaha menenangkan diri terlebih dahulu sebelum memberikan respon. Ia mencoba memahami maksud dari kritik tersebut dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki diri. Contoh lainnya adalah ketika terjadi perbedaan pendapat dalam sebuah kelompok. Masing-masing anggota mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan mengelola emosi dan mendengarkan orang lain menjadi sangat penting agar diskusi tetap berjalan dengan baik. Dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa emotional intelligence bukan hanya teori, tetapi kemampuan yang digunakan hampir setiap hari dalam berbagai situasi. Secara pribadi, saya berpendapat bahwa kecerdasan emosional saat ini sama pentingnya dengan kecerdasan intelektual. Banyak orang mungkin memiliki kemampuan akademik yang sangat baik, tapi belum tentu mampu bekerja sama dengan orang lain secara efektif. Apalagi di era digital saat ini, kita sering melihat orang memberikan komentar atau tanggapan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Ini menunjukkan bahwa kemampuan mengelola emosi masih menjadi tantangan bagi banyak orang. Saya juga melihat dalam lingkungan pekerjaan, seseorang yang mampu bersikap tenang, menghargai pendapat orang lain, dan mengendalikan emosinya biasanya lebih mudah membangun hubungan yang positif dengan rekan kerja. Menurut saya, kecerdasan emosional bukanlah kemampuan yang langsung dimiliki sejak lahir, melainkan keterampilan yang dapat terus dilatih melalui pengalaman dan kesadaran diri. Karena itu saya percaya setiap orang perlu belajar mengenali dan mengelola emosinya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu, bagaimana cara kita meningkatkan kecerdasan emosional? Pertama, mengenali emosi yang sedang dirasakan. Dengan kesadaran diri atau self-awareness, yaitu mampu mengidentifikasi perasaan yang sedang muncul secara jujur dan real-time tanpa langsung menghakimi diri sendiri. Lalu, memahami pemantik emosi. Mengendalikan untuk mengenali faktor pemicu yang memengaruhi perubahan suasana hati dan pola pikiran kita. Kedua, mengelola emosi. Dengan pengendalian diri, menjaga ketenangan dan kemudi emosi agar tetap stabil meskipun berada di bawah tekanan situasi yang sulit. Lalu adaptabilitas, menyesuaikan reaksi emosional secara fleksibel terhadap perubahan lingkungan atau dinamika kerja. Lalu regulasi positif dengan mengarahkan dorongan emosi negatif menjadi energi aksi yang lebih konstruktif dan produktif. Ketiga, berpikir sebelum bereaksi. Dengan memberi jeda, menciptakan ruang antara munculnya stimulus dan keputusan merespons. Langkah sederhana ini mencegah timbulnya reaksi impulsif yang memicu penyesalan. Lalu memilih respon rasional,
dengan mengevaluasi konsekuensi dari setiap perkataan dan tindakan, sehingga pilihan tindakan tetap selaras dengan nilai-nilai serta tujuan utama kita. Keempat, memahami emosi orang lain. Kita juga harus memiliki kepekaan sosial dengan mampu menangkap dinamika emosional di sekitar dan memahami suasana emosi lawan bicara dalam berbagai konteks sosial. Lalu membaca bahasa tubuh dengan memperhatikan isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, nada suara, dan gestur yang seringkali menyampaikan perasaan yang sebenarnya. Yang kelima, mendengarkan orang lain. Dengan active listening, memberikan perhatian penuh tanpa memotong pembicaraan atau sibuk menyiapkan jawaban di dalam hati. Lalu, konfirmasi pemahaman. Dengan mengulang poin utama cerita lawan bicara untuk memastikan tidak ada salah penafsiran. Lalu, pikiran terbuka, mendengarkan tanpa terburu-buru, memberikan penilaian, saran tak diminta, atau kritik. Terakhir, mengembangkan empati dengan perspektif baru, berusaha melihat suatu masalah dari sudut pandang dan kacamata pengalaman orang lain. Lalu validasi perasaan dengan mengakui dan menghormati emosi lawan bicara tanpa harus selalu sependapat dengan tindakannya. Lalu dengan dukungan nyata, menawarkan bantuan atau kehadiran yang sesuai dengan kebutuhan emosional lawan bicara saat dibutuhkan. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa emotional intelligence merupakan kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain. Kemampuan ini memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu kita membangun hubungan yang lebih baik, mengurangi konflik, serta mengambil keputusan secara lebih bijaksana. Oleh karena itu, kecerdasan emosional perlu terus dilatih dan dikembangkan agar dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Demikian vlog yang dapat saya sampaikan mengenai emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya mengelola emosi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia pekerjaan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Terima kasih.